Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta bahasa Arab yang dirahmati Allah, marilah kita mengi'rab surah Al-Fatihah. Saya akan mencoba untuk mengi'rab sejelas mungkin. Saya coba jelaskan apa-apa yang mungkin dijelaskan. Meskipun bagi para pemula barangkali ada hal-hal yang awalnya kurang dimengerti. Nanti mohon untuk bersabar mengikuti terus serial channel I'rab ini. Insya Allah kalau diulang-ulang lama-lama akan paham. Dengan cara itu Anda akan semakin mudah mengerti kandungan makna di dalam ayat Al-Quran. Baik, karena nanti kita akan mencoret-coret ya, sehingga saya tidak melalui mushaf langsung, tetapi saya tulis dulu ayat-ayatnya yang akan kita i'rab sesuai dengan tentu durasi yang tidak terlalu lama. Baik, saya akan tuliskan terlebih dahulu. Baik sahabat semua yang dirahmati Allah, kita akan memulai dari judul ya, Suratul Fatihati, Surah Al-Fatihah. Suratu karena di kata yang pertama, dan ini bukan kalimat, bukan jumlah, tapi rangkaian kata, mudhaf dan mudhaf ilaih. Karena itu, untuk kata yang pertama, tentu saja kita membutuhkan i'rab. Dan i'rabnya adalah marfu sebagai khobar dari mubtada yang tidak dituliskan di sini, takdirnya ya, atau perkiraannya atau asumsinya di sini ada hadhihi, gitu ya, hadhihi suratul Fatihati. Karena itu kita mengi'rab suratu khobarun li mubtada'in mahdzufin taqdiruhu hadhihi. Khobar dari mubtada yang dihilangkan, takdirnya adalah hadhihi. Takdir itu artinya perkiraannya atau asumsinya begitu. Marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah wa huwa mudhafun. Al-Fatihati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasrah zahirah li'annahu isim mufrad. Itulah i'rab dari judul suratul Fatihah yang mengandung kelengkapan hadhihi suratul Fatihati. Ini adalah surah Al-Fatihah. Baik, berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita awali dari Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bi harfu jar mabni alal kasri, alal kasrati. Biasanya kalau disebut mabni itu tidak menyebut kasrah atau fathah atau dhammah. Tapi mabni alal kasri, mabni alal dhammi, mabni alal fathi atau mabni alal sukun. Nah, kalau bi mabni alal kasri. Kemudian ismi majrurun bi majrur oleh bi wa alamatu jarihi kasrah zahirah. Ini dia kasrah zahirah li'annahu isim mufrad.
Kemudian perlu saya jelaskan di sini bahwa mestinya bismi aslinya adalah bi dan ismi. Jadi bi sama alif digabung, bi sama alif digabung, bi ismi dibaca bismi, tulisannya aslinya seperti ini, bismi seperti yang terdapat di dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, di sana Iqra bismi ada alifnya semacam ini. Kenapa di dalam lafal bismillahirrahmanirrahim tidak ditulis alifnya? Ini semata-mata karena alasan penulisan likasratil isti'mal. Karena seringnya dipakai sehingga huruf alifnya ditiadakan. Bismi langsung. Baik. Ismi mudhafun, lafdzul jalalati, lafal Allah mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasrah zahirah li'annahu isim mufrad. Kemudian ar-rahmani na'tun li lafdzil jalalah. Na'at ikut kepada yang dinaati sehingga ikut kasrah di sini. Majrurun wa alamatu jarrihi kasrah zahirah li'annahu isim mufrad. Ar-rahimi na'tun sani, na'at yang kedua atau sifat yang kedua li lafdzil jalalah. Na'atnya lafdzul jalalah, majrur juga sebagaimana man'utnya. Majrurun bi kasrah zahirah li'annahu isim mufrad. Para ulama nahwu menyatakan bahwa lafal bismillahirrahmanirrahim punya kelengkapan di depan ini, yaitu fi'il yang berbunyi abda'u, saya memulai. Karena memang aslinya demikian. Saya memulai aktivitas dengan menyebut nama Allah yang Rahman dan Rahim. Ditakdirkan, diperkirakan ada fi'il yang berbunyi abda'u. Abda'u. Fi'il mudhari' dari bada'a yabda'u. Atau abtadi'u. Sama maknanya. Jadi kalau demikian maka setelah kita menyebut bismi, jar dan majrur ini, kita mengatakan wa syibhul jumlati muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin qablahu taqdiruhu abda'u. Begitu ya. Di jar majrur ini atau syibh jumlah ini adalah muta'alliq, berkorelasi dengan fi'il yang sebelumnya tidak terlihat tetapi diperkirakan, yaitu lafal abda'u. Abda'u sendiri fi'lun mudhari'un marfu'un, kemudian wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu ana. Saya memulai aktivitas dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ini dihilangkan juga semata-mata li kasratil isti'mal, karena seringnya dipakai. Baik ya. Demikian untuk i'rab bismillahirrahmanirrahim. Di semua kondisi i'rabnya sama. Baik, itulah bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan alhamdu. Lillahi rabbil alamin. Adapun segala puji bagi Allah yang menjadi Rabb semesta alam. Alhamdu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahirah li'annahu isim mufrad. Li harfu jar, li harfu jar ini mestinya juga sendiri seperti ini, li harfu jar. Kemudian lafdzul jalalah ini gabungan dari li dan Allah. Lafdzul jalalati majrurun bili wa alamatu jarrihi kasrah zahirah li'annahu isim mufrad. Wal jumlah lillahi jar majrur atau shibi jumlah jar majrur lillahi fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Fi mahalli raf'in khabaru al mubtada. Ada sebagian yang mengatakan bahwa jar majrur ini ta'alluq saja kepada khabar yang mahdzuf, taqdiruhu kainun lillahi atau wajibun lillahi.
Nah, itu soal cara memahami apakah lillahi di sini khobar ataukah dia ta'alluq kepada khobar yang diperkirakan ada, alhamdu kainun lillahi. Mau seperti yang pertama atau yang kedua, secara makna tidak ada bedanya. Dan secara kaidah nahwu dua-duanya ada hujjahnya. Baik, Rabbi na'tun li lafzil jalalah Allahi. Na'tun li lafzil jalalah. Sekali lagi, na'tun tabi'un lil man'ut ya. Na'at itu ikut kepada yang dinaati karena majrur, ini juga majrur. Rabbi na'tun li lafzil jalalati majrurun wa alamatu jarrihi kasrah zahirah. Liannahu isim mufrad wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhafun. Al-alamina mudhafun ilaihi. Ini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya. Wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan 'anil kasrah li'annahu isim jama' mudzakkar salim. Atau lebih detailnya li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Kenapa dikatakan mulhaq? Karena sesungguhnya ini tidak benar-benar jama' mudzakkar salim. Dengan kaidahnya al-alamina ini termasuk yang tidak memenuhi syarat menjadi jamak mudzakkar salim. Nanti penjelasannya ada di dalam bab tentang jamak mudzakkar salim. Tetapi karena bentuknya seperti jamak mudzakkar salim, yaitu al-alamina ketika majrur, nanti ketika marfu al-alamuna, sehingga dikatakan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, yang artinya secara hukum dia adalah hukum jamak mudzakkar salim meskipun substansinya tidak demikian. Sekarang berikutnya Ar-Rahmani. Ar-Rahmani na'tun berikutnya ya. Ini na'tun pertama Rabbi, na'tnya Allahi. Ar-Rahmani na'tun sani. Na'tun yang kedua li lafzi jalalati majrurun. Majrur wa alamatu jarrihi kasrah zahirah li'annahu isim mufrad. Ar-Rahimi na'tun yang berikutnya, na'tun salis, na'tun yang ketiga li lafzi jalalah, kembali tetap ke sini sebagai man'utnya. Ar-Rahimi na'tun salis majrurun wa alamatu jarrihi kasrah zahirah li'annahu isim mufrad. Ya, ini sama dengan ini. Kemudian Maliki masih na'tun juga. Jadi sifat ini juga sifat yang berikutnya, yang keempat berarti ya. Maliki na'tun rabi' li lafzi jalalah majrurun wa alamatu jarrihi kasrah zahirah li'annahu isim mufrad wa huwa mudhafun. Nah, ini mudhaf. Kemudian yaumi mudhafun ilaihi. Yaumi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasrah zahirah li'annahu isim mufrad. Nah, di sini tidak pakai tanwin li'annahu mudhaf ya, karena dia mudhaf. Jadi sama, ini tidak pakai tanwin karena mudhaf. Di sini mudhafun ilaihi-nya Malik tetapi juga mudhaf, makanya tidak pakai tanwin lagi. Kemudian ad-dini mudhafun ilaihi, mudhafun ilaihi liyaum ya, mudhaf ilaihi-nya yaum majrurun wa alamatu jarrihi kasrah zahirah li'annahu isim mufrad. Ya, semenjak tadi saya katakan ini kasrah zahirah, zahirah. Jadi nanti tanda i'rab itu untuk harokat ya, baik dhammah, fathah dan kasrah. Itu ada dua jenis, ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Zahirah itu artinya tampak ya, kelihatan. Dhammah, fathah, kasrah kelihatan. Nah, sedangkan yang muqaddarah itu yang tidak kelihatan. Nanti terjadi pada isim, namanya isim mangkus dan isim maksur ya, di mana belakangnya ya atau alif, seperti misalnya al-musalla, ini contoh saja. Al-musalla ini tidak pernah berubah harokatnya, tetap al-musalla, majrur al-musalla, marfu al-musalla, mansub juga al-musalla. Nah, ketika ini terjadi maka tanda yang harusnya dhammah ya, itu
dikatakan sebagai dhammah muqaddarah alal alif ini di sini. Ya. Tapi bacanya tetap musalla, tidak menjadi al-musallayu misalnya. Ketika majrur tandanya kasrah juga kasrah muqaddarah alal alif di sini. Tidak menjadi al-musallayi, tapi tetap al-musalla. Demikian juga ketika mansub, dia pakai fathah yang muqaddarah, tidak kelihatan dan tidak terbaca. Tetapi statusnya dia adalah mansub dengan tanda fathah. Fathah yang tidak kelihatan, maka disebut muqaddarah. Dan nanti kalau kita ketemu dengan isim jenis ini di dalam i'rab akan lebih jelas ya. Baik ya, saya kira itu dulu untuk episode kali ini. Kita lanjutkan nanti di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.